Shalom saudara yang dikasihi Tuhan, haleluya. Kita sudah sampai di pertengahan minggu dalam minggu ini, Rabu 18 September 2024. Saya berharap saudara terus merasakan pemeliharaan Tuhan dalam hidup saudara. Dan hari ini kita masih belajar mengenai mengelola hidup kita di dalam Tuhan yang Tuhan sudah percayakan kepada kita. Dan hari ini kita akan sama-sama belajar dengan judul Hidup Melupakan Masa Lalu. Mari kita sama-sama membaca dalam Filipi 3 ayat yang ke-13. Saudara, aku sendiri tidak menganggap bahwa aku telah menangkapnya. Tetapi ini yang kulakukan, aku melupakan apa yang telah di belakangku dan mengarahkan diri kepada apa yang ada di hadapanku. Kalau mau jujur, kita seringkali menjadi beban dalam hidup ini karena kita masih terlibat dan memikirkan masa lalu kita, baik itu masa lalu yang kelam maupun masa lalu yang baik. Masa lalu yang baik, bila kita hidup memikirkannya terus-menerus, akan membuat kita terlena dan kita kehilangan motivasi untuk menjadi pribadi yang lebih baik. Tetapi kalau mengingat masa lalu yang kelam di mana kita penuh kegagalan, itu akan membuat kita sulit untuk bangkit karena kita masih menyesali masa lalu. Apa yang Paulus ajarkan pada kita adalah belajar melupakan masa lalu kita agar kita bisa mengelola dan memiliki hidup yang maju di dalam Tuhan. Kita tahu Paulus memiliki masa lalu yang kelam. Dia pernah menjadi penganiaya jemaat. Bahkan bukan hanya penganiaya yang sangat kejam dan membunuh banyak orang percaya pada waktu itu. Tetapi Paulus berkata semua yang dia miliki di masa lalu, bahkan keyahudiannya, keahliannya dalam hukum Taurat dan semua ritual-ritual yang sudah dia lakukan, dia anggap itu sebagai sampah dan tidak dia mau ingat-ingat lagi, tetapi dia berlari menuju ke depan, mengarahkan diri kepada apa yang ada di depannya. Lanjutan dari ayat tadi berkata, dan berlari-lari kepada tujuan untuk memperoleh hadiah, yaitu panggilan surgawi dari Allah dalam Kristus Yesus. Itulah yang Paulus nyatakan. Dan dalam ayat 15 Paulus mengingatkan, karena itu marilah kita yang sempurna berpikir demikian. Artinya kita benar-benar melupakan masa lalu kita. Ada banyak orang yang hidup dalam beban hari ini dan tidak bisa menikmati hari-hari mereka karena mereka tidak mau mengampuni orang yang bersalah kepadanya. Mereka masih memendam sakit hati di dalam dirinya sehingga sakit hati ini menggerogoti hari-hari mereka. Saudara, kita sebagai anak-anak Tuhan diperintahkan untuk melupakan masa lalu dan melepaskan pengampunan. Itu yang Tuhan mau. Karena ini perintah Tuhan, maka kita harus melakukannya. Jangan ragu-ragu dan jangan menunda-nunda lagi. Karena kalau tidak, kita sendiri yang akan rugi karena kita tidak bisa menikmati hari-hari kita dengan baik karena kita masih digenggam dan dikekang oleh masa lalu kita yang menghimpit hidup kita. Saudara, mari kita melupakan masa lalu kita. Apa yang kita nikmati hari ini kita harus nikmati, dan hari esok biar Tuhan yang look after. Tapi masa lalu itu hanyalah kenangan. Masa lalu yang baik, mari jadikan itu motivasi dan pelajaran agar kita ulangi lagi, bahkan kita tingkatkan lagi untuk menjadi hal yang lebih baik. Namun masa lalu yang tidak baik kita harus lupakan. Jangan bawa-bawa beban masa lalu membawanya untuk hidup hari ini. Kita memang tidak tahu apa yang terjadi hari esok, tapi kita bisa melupakan masa lalu dan mari konsentrasi untuk hidup hari ini. Kalau masih ada dikatakan kata firman Tuhan hari ini, mari kita menikmatinya. Ada lagu sekolah minggu yang mengatakan hari ini harinya Tuhan, harinya Tuhan. Mari kita bersukaria. Saudara, hari ini ambil keputusan untuk bersukacita. Tinggalkan masa lalu saudara dan mulai memandang Tuhan. Mungkin saudara pernah disakiti, dikecewakan oleh orang lain di masa lalu, ampuni dia. Jangan lagi pendam sakit hati dan kepahitan, lupakan masa lalu dan mulai kelola hidup
saudara hari ini mulai bangkit dari keterpurukan masa lalu dan mulai memandang masa depan. Mana-mana yang tidak baik di masa lalu saudara perbaiki hari ini, sehingga saudara bisa menjadi pribadi yang lebih baik lagi. Mari kita kelola hidup kita semakin hari semakin indah di hadapan Tuhan, sehingga hidup kita dan hari-hari kita menjadi berkat dan memuliakan nama Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati saudara semua. Biar renungan malam ini mengingatkan kita sebelum kita tidur. Selamat malam, selamat beristirahat. Biar kasih Kristus menaungi kita senantiasa. Dan besok pagi kita bangun dengan kekuatan yang baru untuk melaksanakan aktivitas kita dengan sukacita. Tuhan memberkati kita semua. Shalom.